Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai muamalah perserikatan. Bagian yang pertama adalah musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Ketiga bentuk muamalah ini berkaitan dengan bidang pertanian. Ada sedikit perbedaan di antara ketiganya, yaitu yang pertama adalah musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau penggarapnya untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Boleh dibagi 3 atau boleh dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dengan orang yang menggarapnya. Perbedaan musaqah dengan muzara'ah dan muhabarah ini terletak pada tanamannya. Jadi kalau musaqah itu sifatnya tanaman yang umurnya panjang. Seperti contohnya adalah karet ataupun sawit. Hukum dari pelaksanaan musaqah ini adalah mubah. Rukun musaqah. Ada 3 rukun dari musaqah. Yang pertama adalah pemilik dan penggarapnya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang akan diberikan kepada penggarap. Kemudian yang ketiga adalah hasil yang diperoleh berupa daun, buah, ataupun kayu dari kebun yang digarap tersebut. Kemudian muzara'ah dan muhabarah. Muzara'ah dan muhabarah, kalau musaqah tadi dalam tanaman yang sifatnya tahan lama, sedangkan kalau muzara'ah dan muhabarah ini terhadap tanaman yang sifatnya panen. Seperti contoh persawahan atau palawija. Muzara'ah dan muhabarah sendiri ini memiliki perbedaan, yaitu perbedaan pada benihnya. Kalau muzara'ah ini kerjasama antara orang yang menggarap atau petani dengan pemilik sawahnya, sedangkan benihnya berasal dari yang memiliki lahan. Artinya kalau benihnya berasal dari yang pemilik lahannya, artinya nanti dia yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan muhabarah adalah kerjasama antara petani dengan pemilik lahan, sedangkan benihnya berasal dari yang menggarapnya atau petaninya. Artinya nanti yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah orang yang menggarap dari lahan tersebut atau petaninya. Hukum dari muzara'ah dan muhabarah sama seperti hukum musaqah, yaitu mubah. Kemudian selanjutnya adalah syirkah. Syirkah ini adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang permodalan atau jasa. Jadi 2 orang atau lebih bekerja sama untuk membuat usaha. Nah, usaha ini bisa berupa usaha jasa seperti bengkel atau bisa klinik, atau bisa juga dalam permodalan seperti contoh butik. Jadi membuka butik dengan modal yang sama kemudian dikelola bersama. Ini yang disebut dengan syirkah. Syirkah dibedakan menjadi 2, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Yang pertama adalah syirkah amlak. Syirkah amlak ini kepemilikan bersama karena adanya wasiat. Jadi contoh, 2 orang mendapatkan harta dari seseorang sebab wasiatnya, maka harta tersebut menjadi milik 2 orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah syirkah uqud. Syirkah uqud ini kepemilikan bersama sebab adanya akad atau sebab adanya kontrak kesepakatan tertentu. Nah, ini biasanya yang dalam bentuk usaha, permodalan atau jasa. Kemudian macam-macam syirkah uqud. Syirkah uqud dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah syirkah ainan. Syirkah ainan ini adalah kerjasama dalam bentuk permodalan. Jadi 2 orang atau lebih mengumpulkan modal yang sama kemudian dikelola dalam bidang usaha tertentu. Kemudian yang kedua adalah syirkah amal. Syirkah amal ini adalah kerjasama
dalam bidang keahlian atau jasa. Nah, biasanya dua orang yang memiliki keahlian yang sama atau keahlian yang berbeda kemudian bekerja sama. Contoh, dua orang yang sama-sama ahli dalam bidang teknik mesin, kemudian dia membuka bengkel, kemudian dikelola bersama. Ini namanya syirkah amal. Kemudian yang ketiga adalah syirkah mufawwadah. Syirkah mufawwadah ini adalah kerjasama di mana di situ mencantumkan keahlian, kemudian modal, kemudian tanggung jawab bersama, kemudian hutang, kalaupun ada hutang ditanggung bersama dan dikelola bersama. Ini namanya syirkah mufawwadah. Kemudian yang keempat adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini adalah kerjasama sebab adanya reputasi baik dari seseorang. Seperti contoh, di sini Ibu kasih contoh entertain yang terkenal ya. Seperti contohnya adalah Dr. Raisa Broto Asmoro. Dia adalah dokter yang memiliki citra baik, ya. Terus kemudian dia juga terkenal. Nah, terus kemudian dia diajak kerjasama oleh seseorang. Karena reputasi dia yang baik, kemudian dan juga keahlian dia dalam berbisnis ya, kemudian mereka bekerja sama, kemudian membentuk suatu usaha. Ini yang disebut dengan syirkah wujuh atau syirkah sebab ada reputasi yang baik. Kemudian rukun dan syarat syirkah. Rukunnya ada 3. Yang pertama adalah anggota yang berserikat, kemudian pokok-pokok perjanjian, dan yang ketiga adalah syaratnya atau akad dalam syirkah tersebut. Syarat dari anggota yang berserikat adalah balek, kemudian berakal, sehat, kemudian mengetahui pokok-pokok perjanjiannya, dan dia mengetahui dengan jelas. Kemudian pokok-pokok perjanjian syaratnya adalah modalnya jelas, anggaran dasarnya jelas, kemudian keuntungannya jelas, kemudian apa saja yang dilakukan jelas dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan benar. Kemudian syarat dari perjanjian tersebut adalah jelas dimengerti dari kedua orang yang berserikat atau dua orang atau lebih yang berserikat. Selanjutnya adalah mudharabah dan murabahah. Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola untuk melaksanakan suatu usaha. Ini yang disebut dengan mudharabah. Kalau istilah secara bahasanya adalah menjalankan. Jadi menjalankan modal seseorang untuk usaha tertentu, kemudian labanya nanti dibagi sesuai dengan akadnya. Rukun mudharabah, yang pertama ada pemilik modal dan pengelola, kemudian adalah modal, kerja dan keuntungan, kemudian syarat dari adanya mudharabah tersebut. Macam-macam mudharabah. Mudharabah diberikan menjadi 2. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Kemudian yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah mutlaqah, ini pemilik modal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola mau diapakan modal tersebut. Jadi usaha apa yang mau dilaksanakan, kemudian targetnya siapa saja, ini pemilik modal memberikan keleluasaan secara penuh kepada pengelola. Sedangkan muqayyadah, ini pemilik modal memberikan syarat tertentu. Jadi uang tersebut atau modal tersebut mau dijalankan dalam usaha apa, kemudian targetnya siapa saja, tempatnya di mana, jenis usaha seperti apa. Nah, ini perbedaan antara mutlaqah dengan muqayyadah. Jadi kalau mutlaqah itu pemilik modalnya tidak ikut-ikutan, ya, pasrah begitu. Sedangkan muqayyadah, pemilik modal itu menentukan mau dikemanakan modal tersebut. Kemudian murabahah. Murabahah ini kalau dilihat dari segi bahasa berarti penambahan dari kata ribu ya, artinya tambahan atau istilahnya dalam perbankan adalah cost plus. Secara istilah yang disebut dengan murabahah adalah transaksi penjualan barang
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Ini yang disebut dengan murabahah. Murabahah ini bisa terjadi dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk kredit, ya. Perbedaan antara murabahah dengan jual beli. Kalau jual beli, orang tinggal menjual barangnya saja. Kemudian pembelinya tinggal menerima saja dengan suka sama suka. Kalau murabahah, yang membeli itu harus mengetahui berapa modalnya. Kemudian berapa keuntungan yang diambil dari yang menjual. Ini perbedaan antara murabahah dengan jual beli. Kemudian ketentuan dari murabahah ada 5 macam. Yang pertama adalah barang harus berada pada penjual. Jadi sebelum terjadi akad murabahah, barang tersebut harus sudah ada pada penjualnya. Ya, jadi akad yang pertama itu sudah sah, kemudian diberikan kepada yang penjual yang kedua untuk terjadi murabahah tadi. Kemudian yang kedua adalah modalnya harus jelas. Jadi modal harus diketahui oleh orang yang hendak bermurabahah tadi, orang yang ingin membeli dengan cara murabahah tadi. Kemudian yang ketiga ketentuannya adalah keuntungan atau laba dari penjual yang diambil oleh penjual itu harus jelas. Jadi ada 2 ya. Jadi yang harus jelas tadi ada 2, modalnya harus jelas, keuntungannya juga harus jelas, disepakati bersama. Kemudian ketentuan yang keempat adalah penjual boleh mensyaratkan jaminan terhadap kerusakan yang akan timbul. Jadi kerusakan nanti boleh ya sebagai syarat pembeli tersebut menanggungnya. Itu syarat ketentuan yang keempat. Kemudian yang ketentuan yang kelima adalah transaksi yang pertama itu harus sah. Jadi dalam murabahah itu kan ada 3 orang yang terkait. Yang pertama adalah orang yang hendak melaksanakan jual beli secara murabahah. Kemudian yang kedua adalah pihak yang menjadi perantara. Kemudian yang pertama adalah pihak yang bertransaksi dengan yang pihak ini. Contoh, si A ingin membeli sawah, tapi tidak mampu. Jadi si A tadi ingin membeli sawah si B, ternyata tidak mampu. Kemudian dia mendatangi si C. Dia berkata kepada si C, belilah sawah si B. Nanti saya akan membeli kepada kamu dengan jalan kredit, contohnya. Saya menjalankannya dengan kredit selama 1 tahun, contohnya. Setelah kemudian si C itu membeli sawah si B. Setelah dibeli, kemudian si C baru menjualnya secara kredit kepada si A selama 1 tahun dengan keuntungan dan modal yang sama-sama sudah diketahui. Kemudian wakalah dan sulhu. Wakalah dan sulhu. Wakalah berdasarkan bahasa berarti mewakilkan, ya. Secara istilah adalah mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama dirinya. Itu yang disebut dengan wakalah. Atau istilahnya utusan. Contoh, saya ingin si fulan untuk pergi ke daerah tertentu untuk melaksanakan tugas dari saya. Dia menjadi wakil saya. Ini yang disebut dengan wakalah. Hukum wakalah asalnya adalah mubah atau boleh. Wakalah biasanya dilakukan dalam hal muamalah, dalam keadaan tertentu bisa dilakukan dalam hal ubudiyah seperti haji, kemudian mewakilkan zakat atau mewakilkan dalam penyembelihan hewan kurban. Ini boleh diwakilkan ya. Kemudian rukun dan syarat wakalah. Orang yang berwakil dan yang memberikan kuasa harus orang yang memiliki wenang terhadap kekuasaan tersebut. Kemudian orang yang menjadi wakil adalah orang yang diberi kuasa ya. Syaratnya harus baligh dan juga sehat. Kemudian masalah atau hal yang hendak diwakilkan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah akad
atau ijab kabul, dengan syarat harus dipahami antara orang yang mewakilkan dan orang yang memberikan kepercayaan kepada yang diwakilkan tadi. Syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan. Yang pertama adalah pekerjaan tersebut diperbolehkan secara agama. Kemudian pekerjaan tersebut milik orang yang mewakilkan. Pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang menerima wakil atau orang yang diberi kuasa. Berhentinya akad wakalah. Akad wakalah itu terputus apabila yang pertama, salah satu pihak meninggal dunia. Kemudian yang kedua, jika salah satu pihak menjadi gila atau tidak bisa melaksanakan perwakilan tadi. Kemudian pemutusan dilakukan oleh orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Orang yang mewakilkan keluar dari status kepemilikannya. Jadi hak terhadap masalah tadi terlepas dari orang yang mewakilkan. Jadi akadnya terputus. Kemudian hikmah dari wakalah. Yang pertama adalah dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Tidak dapat semua orang mempunyai kemampuan yang dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika seseorang sedang berhalangan untuk melakukan sesuatu, maka dia bisa mewakilkan kepada orang lain. Dengan seperti itu, maka pekerjaan tidak menjadi terhambat. Kemudian hikmah yang kedua adalah bisa saling tolong-menolong. Ya, jadi antara manusia bisa tercipta saling peduli dengan adanya seperti itu. Kemudian selain itu juga akan timbul rasa kepercayaan, ya. Kemudian sulhu. Sulhu ini secara bahasa berarti damai. Menurut istilah adalah perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat diartikan sebagai perjanjian untuk menghilangkan dendam, menghilangkan persengketaan atau permusuhan. Itu yang disebut dengan sulhu. Dasar hukumnya berada di dalam Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 10. Ada juga di dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 128. Syarat sulhu. Yang pertama adalah masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jika dipandang perlu dapat menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah dalam masalah tersebut. Kemudian macam-macam sulhu. Yang pertama adalah perdamaian antar sesama muslim. Ketika dua orang muslim bertikai, kemudian didamaikan. Yang kedua adalah perdamaian antara sesama muslim dengan non-muslim. Boleh ya. Kemudian yang ketiga, perdamaian antar sesama pemimpin dengan kaum bughat. Bughat itu adalah orang yang melakukan makar istilahnya. Jadi dia hendak mendirikan sendiri, jadi kayak negara dalam negara. Itu bughat atau pemberontak istilahnya. Kemudian yang keempat adalah perdamaian antara suami istri. Jadi ketika terjadi masalah antara suami dan istri, keduanya mengirimkan wakil untuk berdamai. Boleh. Kemudian yang kelima adalah perdamaian dalam urusan muamalah. Hikmah sulhu. Yang pertama, dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Kemudian selain dari itu juga bisa tercipta ukhuwah sesama manusia. Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan antar sesama muslim ataupun antara muslim dengan orang lain ataupun bisa antara dalam keluarga seperti suami dan istri. Kemudian selanjutnya adalah daman dan kafalah. Daman, istilah daman dan kafalah ini hampir mirip ya, hampir sama. Keduanya sama-sama bentuk tanggungan. Nah, ada hal yang prinsip dalam keduanya yang membuatnya berbeda. Kalau daman itu adalah ikrar atau lafal yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang. Itu kalau daman. Sedangkan kafalah itu berupa penjaminan untuk mendatangkan seseorang dalam suatu persidangan.
atau istilahnya adalah tanggungan badan. Dasar hukum daman terdapat di dalam Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 72. Atau ada juga di dalam hadis riwayat Tirmidzi riwayat Abu Umamah. Rukun daman. Yang pertama adalah adanya penjamin. Kemudian yang kedua adalah orang yang dijamin hutangnya. Kemudian yang ketiga adalah penagih yang mendapat jaminan. Kemudian yang keempat adalah lafal atau ikrar. Akad dalam adanya daman tersebut. Syarat daman. Yang pertama adalah syarat penjamin. Dia harus baligh, berakal atas kemauan sendiri. Kemudian orang yang diperbolehkan membelanjakan harta atau orang yang terkena hukum taklif. Dia bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dia lakukan. Kemudian mengetahui jumlah atau kadar utang yang dijamin tadi. Kemudian adalah syarat orang yang dijamin. Orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Atau istilahnya tadi adalah orang yang terkena pembebanan hukum taklif. Syarat orang yang menagih hutang, dia keberadaannya oleh orang yang menjamin. Ya, kemudian syarat hartanya adalah ukurannya, kadarnya, temponya, dan keadaannya jelas diketahui secara pasti. Kemudian syarat lafalnya adalah menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan utang, dan jaminan itu tidak dibatasi oleh sesuatu baik waktu atau keadaan tertentu. Kemudian hikmah daman, munculnya rasa aman, ya. Ketika terjadi utang piutang, kemudian ada orang yang bertanggung jawab terhadap hutang tersebut, dari ada yang menjaminnya ya. Jadi terdapat ketenangan. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi utang. Jadi orang yang mau memberikan hutang juga merasa tenang karena ada orang yang bertanggung jawab. Terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan. Menjamin akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafalah. Kafalah seperti yang Ibu singgung di awal tadi ya, yaitu sama, artinya adalah menanggung. Perbedaannya di sini adalah kalau kafalah itu berupa tanggungan badan, yaitu orang yang diperbolehkan bertindak berfungsi menunaikan hak pengadilan. Ini yang disebut dengan kafalah. Hukum kafalah terdapat di dalam Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 66. Dan hukum melaksanakan kafalah ini adalah mubah. Sama dengan daman tadi ya. Jadi hukumnya sama-sama mubah. Syarat kafalah. Yang pertama adalah syarat kafil. Yang pertama adalah baligh, berakal, dan orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak terpaksa atau istilahnya rela untuk melaksanakan kafalah tersebut. Kemudian adalah syarat asilnya tidak disyaratkan baligh, ya. Jadi orang yang diwakili tadi itu tidak disyaratkan baligh. Kemudian makful lahu disyaratkan kenal dengan kafil. Jadi harus kenal dengan orang yang menjadi penanggung tadi. Kemudian makful bih disyaratkan jenis, jumlah, kadar, dan pekerjaan segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung atau dijamin. Rukun kafalah ada 4. Yang pertama ada kafil, kemudian ada aswil, kemudian ada makful lahu, kemudian ada makful bih. Kafil adalah orang yang berkewajiban menanggung, sedangkan asil adalah orang yang ditanggung. Kemudian makful lahu adalah orang yang mengutangkan atau orang yang memberikan pembebanan tadi. Sedangkan makful bih adalah orang, barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang atau uang ihwalnya yang ditanggung. Kemudian macam-macam kafalah. Yang pertama adalah kafalah jiwa dan yang kedua adalah kafalah harta. Kafalah jiwa ini
dikenal juga dengan istilah tanggungan muka, ya, yaitu adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan atau menjanjikan untuk menghadirkan orang yang ditanggung untuk hadir dalam persidangan. Sedangkan kafalah harta adalah kewajiban yang harus dipenuhi kafil dalam pemenuhan berupa harta. Itu yang disebut dengan kafalah harta. Kemudian berakhirnya kafalah. Kafalah akan berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah selesai atau sudah dilaksanakan. Atau orang yang mewakilkan tadi membatalkan akadnya. Itu adalah sebab-sebab berakhirnya kafalah. Hikmah kafalah. Yang pertama adalah adanya unsur tolong-menolong antar manusia, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang dijamin atau asil terhindar dari perasaan malu atau tercela. Kemudian makfulahu akan terhindar dari unsur penipuan. Jadi kalau yang istilahnya yang menanggung hutang tadi, orang yang menghutangkan itu tidak merasa ragu untuk memberikan hartanya untuk dihutangkan. Jadi ada unsur kepercayaan. Kemudian kafil akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebab menolong orang yang ditanggung tadi. Itulah pemaparan materi mengenai muamalah, ya. Muamalah perserikatan, yaitu tentang musaqah, muzaraah dan muhabarah. Kemudian mengenai sirkah, mengenai mudharabah dan murabahah. Kemudian ada wakalah dan sulhu serta daman dan kafalah. Dari pemaparan materi tadi semoga bermanfaat. Ingat dicatat poin-poin pentingnya dan difahami dengan baik. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.